glass of champagne and you know. Pengaruh budaya Korea seperti drama Korea, musik hip hop, fashion, dan gaya rambut merupakan bagian dari globalisasi budaya yang banyak mempengaruhi generasi muda Indonesia. Menurut saya, hal ini wajar selama disikapi secara bijak dan tidak berlebihan. Mengagumi budaya asing bukan berarti harus melupakan budaya sendiri. Contohnya, anak muda mengikuti gaya berpakaian idol K-pop, menonton drama Korea sebagai hiburan, menggunakan istilah bahasa Korea dalam media sosial, karena budaya Korea dianggap modern, menarik, dan mudah diakses melalui internet serta media sosial. Pengaruh budaya Korea dapat melunturkan identitas nasional jika generasi muda lebih mencintai budaya asing dibanding budaya Indonesia sendiri. Namun, jika mampu menyaring budaya luar, maka pengaruh tersebut justru bisa menjadi inspirasi positif. Contoh dampak negatifnya itu lebih hafal lagu K-pop dibanding lagu daerah, menganggap budaya tradisional itu kuno. Tetapi jika dilihat dari dampak positifnya, contohnya seperti terinspirasi menjadi kreatif dalam musik, tari, atau konten digital. Belajar disiplin dan kerja keras dari industri hiburan Korea. Karena masalah utamanya bukan pada budaya Korea, tapi pada kurangnya rasa bangga terhadap budaya nasional. Fenomena ini terjadi karena kemajuan teknologi dan media sosial. Industri hiburan Korea Selatan sangat kuat dan kreatif. Kurangnya pengenalan budaya lokal kepada generasi muda, contohnya melalui TikTok, YouTube, dan sebagainya, karena budaya Korea cepat menyebar ke seluruh dunia. Bentuk identitas nasional Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi ciri khas bangsa. Antara lainnya ada Pancasila, Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, Indonesia Raya, budaya daerah seperti batik, wayang, tarian tradisional, dan rumah adat. Contohnya, menggunakan batik pada acara resmi dan menjaga toleransi antara beragama sebagai bentuk pengalaman identitas nasional. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan wilayah dalam satu kesatuan bangsa dan negara sehingga tercipta kesatuan dan keharmonisan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menyatukan keberagaman bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Contohnya, pada masyarakat dari berbagai daerah menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama. Gotong royong antar warga meskipun berbeda agama dan suku. Karena Indonesia memiliki keberagaman yang sangat besar sehingga integrasi nasional penting agar tidak terjadi perpecahan. Lepasnya Timor Timur dan integrasi nasional, yang kini Timur Timur menjadi Timor Leste, yang sering dianggap sebagai bukti gagalnya integrasi nasional. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena lepasnya Timur Timur dipengaruhi banyak faktor seperti sejarah kolonial Portugis, konflik politik dan keamanan, tekanan internasional, keinginan sebagian masyarakat Timur Timur untuk merdeka. Contohnya, pada tahun 1999 dilakukan referendum yang membuat mayoritas masyarakat Timur Timur memilih berpisah dari Indonesia. Karena kasus Timur Timur bukan hanya masalah integrasi nasional, tetapi juga dipengaruhi faktor politik dan internasional yang kompleks. Bukti integrasi nasional Indonesia masih kuat. Meskipun Timur Timur lepas, Indonesia tetap mampu menjaga persatuan dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai budaya yang satu negara. Contohnya,
pada pemilu nasional dilakukan secara serentak, meskipun secara serentak di seluruh Indonesia. Pada upacara bendera dan penggunaan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia, toleransi dan kerjasama antar daerah, karena jika integrasi nasional benar-benar gagal, maka banyak wilayah lain kemungkinan juga memisahkan diri. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sebagai hukum dasar tertinggi karena menjadi dasar utama seluruh peraturan dan penyelenggaraan negara di Indonesia. Semua undang-undang dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengannya. Menjadi sumber hukum tertinggi, mengatur sistem pemerintahan dan hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Contohnya, jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena agar negara berjalan sesuai aturan dan hak rakyat tetap terlindungi. Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Amandemen dilakukan pada masa reformasi untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan memperkuat demokrasi. Perubahan penting setelah amandemen itu, yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sebelumnya dipilih MPR. Sekarang dipilih langsung melalui pemilu. Ya, contohnya, masyarakat memilih presiden di TPS saat pemilu. Di poin kedua, pembatasan masa jabatan presiden. Presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode karena untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama. Di poin ketiga, hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya, hak pendidikan, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat lebih dijamin. Pada poin keempat, pembentukan lembaga baru. Dibentuk lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah karena untuk memperkuat pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen membuat sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis, terbuka, dan seimbang. Contohnya, rakyat memiliki hak lebih dalam memilih pemimpin. Lembaga negara saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena perubahan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi. Send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh oleh warga negara dari negara sesuai hukum yang berlaku. Hak ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup aman, adil, dan sejahtera. Beberapa hak warga negara yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh perlindungan hukum, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan layak, hak menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Contohnya, siswa memperoleh pendidikan di sekolah, masyarakat mendapatkan layanan BPJS Kesehatan, warga bebas memilih pemimpin saat pemilu, karena hak diberikan agar setiap warga negara dapat hidup dengan layak dan memperoleh perlakuan yang adil. Kewajiban warga negara adalah suatu yang harus dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Beberapa kewajiban warga negara yaitu taat terhadap hukum,
membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati hak orang lain, dan ikut membela negara. Contohnya, mematuhi aturan lalu lintas, tidak menyebarkan ujaran kebencian, membayar pajak kendaraan, karena kewajiban diperlukan agar kehidupan masyarakat tetap tertib, aman, dan harmonis. Kewajiban negara terhadap warga negara yaitu negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melayani rakyatnya. Kewajiban negara yaitu melindungi keamanan warga negara, menyediakan pendidikan dan kesehatan, menjamin hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pemerintah menyediakan sekolah negeri dan rumah sakit. Polisi menjaga keamanan masyarakat, bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, karena tujuan negara adalah melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.